Ya, oke teman-teman, yang ini saya akan ngulangin lagi nih, bikin video lagi tentang, ya udah ada di video saya yang channel lama yang hilang juga, tentang cara membeli emas ya. Kalau teman-teman ya, selama ini kan orang pasti cuman bilangnya nabung emas gitu, beli emas pasti untung gitu. Kalau saya sih tetap realistis ya. Ibaratnya yang saya gunakan tetap saya pakai ini teman-teman. Teman-teman uh, install TradingView kalau teman-teman belum punya TradingView. Terus bikin indikator MA, MA 100, MA 200, MA 365 atau MA 300 juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, intinya apa? Teman-teman DCA lah pas MA-MA itu, terutama ya kalau mau yang agar selalu dapat barang ya paling enggak di MA 100 lah teman-teman belinya itu. Teman-teman beli di MA 100 gitu. Ini MA 100-nya ini yang kuning ya teman-teman ya. Jadi ketika harga itu udah di bawah MA 100 ya teman-teman baru beli gitu. Nah, nanti teman-teman tuh nggak akan beli di pucuk gitu loh. Entah teman-teman mau belinya 1 gram atau berapa gitu. Sekarang kan udah banyak kan emas-emas kayak gitu. Atau teman-teman mau yang digital atau mau yang fisik sebenarnya juga sama aja. Cuman yang jadi beda kan kalau teman-teman fisik sebenarnya ketika teman-teman beli karena selisih spread harga jual dan beli sebenarnya ketika teman-teman beli emas itu teman-teman tuh udah rugi minimal 5% sebenarnya. Atau ya 10% lah kalau saya biasanya bulatin gitu. Jadi ketika teman-teman beli emas itu teman-teman udah rugi 10% gitu. Jadi kalau emas itu kenaikannya nggak di atas 10% ya sebenarnya teman-teman itu rugi gitu. Tapi sebagian orang kan nganggap bahwa emas itu hanya untuk menjaga harga gitu. Sebenarnya bukan emasnya yang naik sebenarnya, tapi karena inflasinya semakin besar. Sebagian orang berteori seperti itu. Nah, tapi teori itu memang ada benarnya, tapi sebenarnya kalau mau teman-teman agak realistis atau apa, yang selalu diuntungkan itu sebenarnya di dunia emas itu ya penjual emas gitu. Karena sebenarnya mereka kan udah nggak pakai fiat gitu. Harga emas mau dibanting seberapa pun mereka nggak akan pernah rugi. Itu yang harus teman-teman sadari ya. Kalau kita ini retail orang biasa, nah itu ya harus belinya ketika harganya benar-benar udah turun. Jangan jangan kita nabung emas berapapun gitu loh. Walaupun itu juga cara yang benar, tapi uh, return atau nantinya yang kita dapatkan itu nggak seberapa gitu. Bahkan kalau kita pakai persepsi bahwa harganya itu akan tetap, nyatanya itu nggak tetap-tetap juga gitu. Kalau teman-teman beli emas, misal nih ya teman-teman ya, ini kita ambil kasus di sini aja lah. Ketika teman-teman uh, beli emas kemarin, misal nih ya, ini misal ya, DCA teman-teman DCA dari bulan 2020 dari Juli gitu. Teman-teman DCA gitu, beli 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 beli. Nah kan teman-teman akan ngalami di mana teman-teman beli itu di pucuk-pucuk kayak gini ya, di harga 900 teman-teman beli di harga berapa. Nah, sekarang kan harganya segini, padahal sekarang nilai emasnya 800 gitu. Kalau teman-teman bilang menjaga harga dan apa-apa ya sebenarnya harganya turun juga gitu. Jadi jangan termakan teori seperti itu. Kalau saya ini kalau ke saya ya sekali lagi ya. Jadi emang beli ya pas benar-benar pas harganya turun aja gitu. Jangan pernah nabung itu juga gitu. Atau kalau teman-teman mau pakai teori DCA yang nabung emas ya porsinya jangan banyak-banyak gitu. Tetap misal nih teman-teman nyisihin satu satu bulan 1 gram gitu. 1 bulan 2 gram gitu.
ya 1 gram aja belinya gitu, yang 1 gram lagi tetap disimpan duitnya gitu. Nanti buat beli ketika harganya udah diturun kayak gini gitu. Jadi ada yang belinya itu DCA secara normal, nggak perlu pakai mikir, nggak lihat apapun. Ada yang teman-teman DCA-nya lihat harga ketika turun gitu. Nah indikatornya apa? Nah indikatornya pakai MA 100 ini kalau mau agak yang paling gampang gitu. Tapi kalau emas itu udah di bawah MA 200, apalagi MA 300 gitu, sebenarnya udah beli emas tuh udah nggak perlu pakai mikir sebenarnya, karena itu udah harga harga bawah gitu. Walaupun itu juga masih bisa ke bawah lagi sebenarnya. Nih kayak ini kan di bawah MA 365 masih bisa bawah lagi kan ini. Jadi tetap tetap harus waras gitu loh. Jangan jangan asal beli juga gitu. Karena kan kita mau pakai prinsip apapun, mau pakai prinsip emas itu menjaga harga dan lain-lain. Nyatanya kan tetap teman-teman harus punya target. Ini menjaga harga selama berapa tahun gitu kan. 10 tahun, 20 tahun gitu. Kalau teman-teman di sini udah beli emas gitu, pas harga di sini ya harga 500 gini ya sekarang udah hampir 2 kali lipat nilainya kalau kemarin dijual pas di sini. Kalau dijual loh ya. Kalau nikmatin TP-nya gitu. Nah, tentang milihnya fisik atau digital ya itu terserah teman-teman sih. Cuman enaknya kalau yang digital itu kan teman-teman tuh bisa belinya berapapun gitu loh ibaratnya. Nanti ketika mau nyetak, emang mau divisikin, nah itu baru harus ada minimalnya berapa gram kan untuk bisa dicetak dan kena biaya cetak juga sebenarnya gitu. Tapi enaknya jualnya itu nggak perlu mikir gitu, nggak perlu mikirin jualnya gitu loh. Kalau yang fisik kan kita harus ke pegadaian, kita mikir bawa barangnya gitu. Tapi itu pilihan sih, nggak ada yang salah atau nggak ada yang benar gitu. Atau teman-teman nyamannya apa gitu. Kalau yang digital kan ada pegadaian, ada peluang gitu, banyak pilihannya. Oke teman-teman, itu dulu. Semoga bermanfaat. Salam olahraga.